Oke, Juragan. Wilayah Dume pada tahun 2012 memiliki penduduk sebanyak berapa itu? 300.000 jiwa. Dari data tersebut, natalitasnya 30% dan mortalitasnya 15%. Tentukan pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut. Oke ya. Berarti kita akan cek. Nah, gampang kok insya Allah ya. Oke. Pertumbuhan penduduk alami itu adalah nanti natalitas kurangi mortalitas. Berarti kalau kita natalitas atau kelahiran, berarti ya natalitas itu sama aja kelahiran, berarti 30%. Nah, itu berarti artinya gimana? Artinya itulah 30% atau 30/100 dikali dengan berapa nih? Betul, dikali 300.000 jiwa. Sip, gitu ya. Saya coret deh ininya, nolnya 2, nolnya 2 hilang, tinggal 30 kali 3 90. Berarti totalnya adalah betul 90.000. Nah, berarti kelahirannya itu adalah 90.000. Bagaimana dengan mortalitasnya? Nah, mortalitas. Mortalitas itu kematiannya. Kematiannya adalah 15%. Berarti 15% gimana? Ya 15 per 100 dikali 300.000. Cakep. Gitu ya. Yang bisa dicoret. Ini 100-nya kita hilangin. Tinggal 15 kali 3 berapa? Betul, 45 ribu. Oke, sip. Berarti lahirnya 90.000, meninggalnya 45.000. Berarti pertumbuhan penduduk alaminya atau PA-nya adalah sama aja natalitas. Natalitas kurangi mortalitas, gitu aja. Mortalitas. Sip. Berarti natalitasnya adalah 90.000 kurangin 45.000. Jadi berapa? Betul, jadi 45.000. Cakep. Ngerti ya? Mantap. Ini dia. Ada nggak? Ada, itu dia. Sip. So easy insyaallah. Ya, see you. Dadah. Semangat kawan. Oke, yuk. Kita ditanyakan apa nih? Kita disuruh mencari berapa angka beban ketergantungan atau DR atau dependency ratio. Jawab. Oke, siapa takut? Nah, jawab. Apa sih dependency ratio? Dependency ratio itu sebenarnya perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif, dianggap tidak produktif gitu ya, dengan jumlah penduduk produktif per 100 penduduk gitu ya. Jadi nilainya gini nanti. Dependency ratio atau DR itu adalah jumlah penduduk umur 0 sampai 14, gitu ya, ditambah dengan jumlah penduduk umurnya yang lebih besar dari 64 tahun. Ini umur sekian itu dianggap tidak produktif atau belum produktif atau bukan angkatan kerja. Jadi dia belum boleh kerja dan sudah pensiun. Gitu ya. Dibanding dengan penduduk yang produktif. Berarti produktif itu antara umur 15 sampai 64. Kurang lebih gitu. Nanti dikali berapa? Dikali 100. Oke, kalau kita hitung berarti jumlah penduduk 0 sampai 14 adalah berapa? 1850 jiwa. Berarti 1850 jiwa. Ditambah dengan penduduk lebih besar dari 64, yaitu 950 jiwa. Dibagi yang produktifnya yaitu 4.000. Cakep. Dikali dengan 100. Gitu ya. Kalau kita hitung nih 1850 tambah berapa ini? 950, yaitu jadi 2800. Gitu ya. Dibagi dengan 4000. Dibagi dengan 4000 dikali 100. Sudah sampai sini tinggal kalian operasikan aja. Oke. Ininya kita coret nih, nolnya. Gitu kan. Nolnya juga kita coret 2, nih hilang 1, berarti ini hilang 1. Oke. Oke, tinggal 28 bagi 4 berapa? 7. 28 bagi 4 7. Berarti DR-nya nih ketemunya, DR-nya adalah 7 kasih 0 atau kali 10 berarti 7
Berarti tingkat ketergantungannya adalah 70. Gede juga ya. Jadi artinya gini, setiap 100 usia produktif ada 70 orang yang tidak produktif. Tidak produktif itu maksudnya dalam sisi usia, gitu ya. Oke, sip. Ini juga termasuknya tinggi, ya. Ada ini dia. Sip, so easy, insyaallah. Oke, see you. Dadah. Semangat kawan. Oke kawan, menurut data penduduk di tahun X, nggak tahu tahunnya berapa ya, di desa Sindang Kasih diketahui jumlah penduduk laki-lakinya adalah 2.500, jumlah penduduk wanitanya adalah 5.000. Berapakah seks rasio? Seks rasio itu digunakan untuk menghitung atau melihat perbandingan jumlah laki-laki atau jumlah perempuan, gitu ya. Kita singkat SR. SR itu seks rasio. Nanti di sini adalah jumlahnya laki-laki dibagi dengan jumlahnya perempuan maksudnya, gitu ya. Ini gimana sih nulisnya? Gitu ya, perempuan. Oke, perempuan. Oke, dikali berapa? 100. Oke ya, langsung kita aplikasikan coba. Kalau kita aplikasikan di situ jumlah laki-lakinya adalah 2.500 dibagi jumlah perempuannya 5.000 dikali 100. Oke, kalau kita sederhanakan ini dibagi ini tinggal 2 yang bawahnya enggak? Oke ya. Sip. Tinggal 100 bagi 2 berarti berapa? 50. Oh, berarti seks rasionya 50. Kalau 50 itu artinya dia perempuannya lebih banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau seks rasionya sama dengan 1, berarti ini laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Kalau nanti seks rasionya kok 100 maksudnya. 100. Tapi kalau nanti SR-nya lebih besar dari 100, gitu ya. Dia lebih besar daripada 100, berarti laki-lakinya lebih banyak. Laki-lakinya lebih besar atau lebih banyak dari perempuan. Tapi nanti kalau SR-nya atau seks rasionya lebih kecil dari 100, berarti nanti laki-lakinya lebih sedikit dari perempuan. Contohnya nih, SR-nya lebih kecil dari 100, berarti pasti perempuannya lebih besar atau laki-lakinya lebih sedikit. Terbukti di sini laki-lakinya cuma 2.500, perempuannya 5.000. Oke, cakep. Mengerti ya? Sip, see you. Dadah, semangat kawan.